Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Senin 30 September 2024. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Hasan Afdoli. Kepadanya kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Willy Octaviano selaku Wakil Sekjen OIA Cabang Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، المقرر المدير مركز الأزهر إندونيسيا أستاذ محمد عارفين حفظه الله، والمدرسون والأساتذة والأستاذات في مركز الأزهر الإندونيسيا، وكذلك طالب والطلاب والطالبات في هذا المركز. وأنا لم أرى الموعظ أو هل هو حضر ولا لم يحضر؟ حضر؟ طيب. لأن هناك موعظة حسنة من الأستاذ ونحن لم نحضره، ولكن قد حضر الحمد لله. في هذه الليلة نجتمع في هذا المصلى لكي نعمل البرنامج ذكرى لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول أمامكم كما قال مدير البرنامج كممثل من المنظمة العالمية لخريج الأزهر.
رغم أننا في برنامج مركز الأزهر وحضر من المنظمة العالمية لخريج الأزهر، رغم أنني أيضا وكيل من مدير مركز. إذن الأصل يعني الذي يتكلم أول مرة وكيل وبعد ذلك مدير مركز، أليس كذلك يا Syed Mudir? Baik, adik-adik sekalian, ini merupakan acara pertama kita yang diadakan oleh markas secara seremoni dalam artian peringatan Maulid Nabi, walaupun sebelumnya kita pernah kedatangan tamu Ustadz dari Kairo, Ustadz Faruk Jamal, yang kita juga mengadakan muhadharah ammah pada waktu itu. Tapi ini saat ini kita akan menyelenggarakan acara yang dilaksanakan atau yang diadakan oleh Markas Azhar yang dihadiri oleh Mudir Markas. Ini juga bagian dari acara memberikan tambahan kegiatan buat adik-adik sekalian di Markas Azhar ini. Jadi tidak selamanya belajar dan belajar, tapi memang saat ini adalah waktunya adik-adik semua belajar dan belajar. Karena memang waktu umur segini ini sama yang kami rasakan dengan Pak Arifin lalu di umur 18-19 ini menjelang kami ke Kairo atau awal-awal di Kairo juga kerjaan kami belajar. Jadi sampai sekarang pun masih belajar. Jadi tetapi effort atau kekuatan yang adik-adik harus laksanakan tentu akan lebih banyak untuk persiapan menjelang keberangkatan ke Kairo insyaallah. Dan mudah-mudahan pada peringatan Maulid Nabi ini kita akan mendapatkan tausiah atau hikmah dari kelahiran Nabi dari pembicara kita nantinya, dan bisa kita amalkan juga bagian dari memompa diri, persiapkan diri yang mudah-mudahan nanti berguna bagi kita di masa yang akan datang dan di saat kita kuliah nantinya. Tapi hadza minni wa ba'da zalika taman akan kalam min al-akhirin sesuai dengan Markas. Aktafi bi hadzal qadar. Syukran ala ihtimamikum wal 'afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin selaku Direktur MAI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abnai at-talibat wa at-talabah, ikhwati al-mudarrisin wa jami' al-qa'imin ala hadha al-markaz, Markaz Al-Azhar di Indonesia, Ta'lim al-Lugha al-Arabiyyah lin-natiqina bi ghairiha atau li ghairi natiqina biha. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, malam hari ini kita bisa berkumpul. Bagi saya ini pertemuan yang pertama, ya mungkin yang pertama dalam forum semacam ini, karena sebelumnya kita sudah bertemu tapi dalam rangka menyambut tamu duta besar Republik Arab Mesir, dan mungkin dengan yang lain juga ada, tapi dalam forum-forum yang melibatkan tamu juga. Nah, kali ini internal kita, maka saya kira tidak ada salahnya kalau kita juga berbicara tentang hal ihwal internal kita. Wa bimunasabat dzikra al-Maulid an-Nabawi asy-Syarif fi hadhihi al-laila, awaddu an nudzakkir anfusana bi anna khayra ma naf'aluhu aw ma naqumu bihi aw ma na'maluhu
في ذكرى المولد النبوي الشريف هو أن نتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن. إذا فنتخلق بأخلاق القرآن. وفي رواية أخرى يعني كان خلقه القرآن يرضى بما يرضى القرآن ويسخط بما يسخط القرآن. Bermakna bahwa Nabi itu akhlaknya adalah Quran, beliau senang dengan apa yang disenangi oleh Al-Quran, dan beliau tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Al-Quran. Artinya kalau kita memperingati Maulid Nabi dan kita ingat itu, seharusnya kita selalu merujuk nahnu atau bertanya pada diri kita, takhallaqna bi khuluqil Quran am lam natakhallaq bidzalik. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti akhlak Al-Quran atau belum? Tentu saja kita tidak akan bisa sama dengan Rasulullah SAW karena beliau manusia pilihan, manusia spesial yang tidak akan mungkin kita bisa menyamai beliau. Tetapi ada tuntunan-tuntunan, ada contoh-contoh yang bisa kita jadikan teladan dalam kita berperilaku sehari-hari. Salah satunya adalah saling menghormati pihak lain yang berbeda, saling menghormati bangsa lain, saling menghormati bangsa lain, menghormati budaya lain, dan seterusnya. Itu juga yang menjadi pesan, salah satu pesan penting dari kehadiran Rasulullah SAW. Ketika beliau, nanti saya kira penceramah akan bisa menjabarkan lebih panjang. Ketika beliau tiba di Madinah, berhijrah bersama umat Islam, itu yang beliau lakukan kan awal-awal persaudaraan, al-ukhuwah atau al-mu'akhah baina al-muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara pendatang. Kita kadang-kadang menyebut muhajirin, menyebut ansar, tapi lupa bahwa di kita pun ada semacam itu. Muhajirin itu kalau dalam bahasa sederhana kita sehari-hari kan pendatang. Ansar itu ya pribumi. Nah kita pokoknya di sini orang Betawi, anggaplah itu pribumi, penduduk yang memang tinggal di sini di Jakarta, di wilayah Jakarta ini. Kemudian ada orang Jawa datang, orang Sunda, orang Batak, orang macam-macam datang. Nah bagaimana kita bisa menjadikan semua mereka yang datang itu sebagai saudara kita? Itu bagaimana yang datang juga menghormati tradisi budaya yang ada orang setempat, dan orang setempat juga membaur bersama pendatang yang sangat beragam itu. Nah itu kan contoh Rasul. Memang konteksnya hijrah dari Mekah Madinah, tapi bahwa di situ ada pendatang dan ada warga setempat, warga asli. Nah itu selalu sesuai dengan konteks zaman kita sekarang ini. Dimanapun kita tinggal, nanti begitu ketika kita ke Mesir, kita sebagai pendatang, sebagai muhajir, dan orang-orang Mesir sebagai ansar, orang-orang yang memang penduduk setempat sudah punya tradisi, ya kita sudah juga harus bisa menghormati tradisi-tradisi mereka, selama tradisi itu tentu saja baik dan diterima oleh masyarakat. Nah, di antara cara menghormatinya tentu saja jangan buru-buru memvonis budaya mereka yang mungkin berbeda dengan budaya kita. Nanti yang kita temui di sana umpamanya itu sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Belum tentu, karena setiap bangsa, setiap daerah punya budayanya sendiri-sendiri. Contoh umpamanya orang Mesir, orang Arab lah secara umum ketika bertemu, bertemu di jalan itu nggak sekedar salaman, kadang-kadang pelukan, kadang-kadang juga dicium kepala kita. Jangan merasa aneh, ini gay. Sama-sama laki-laki kok cium. Bukan, itu bukan cium gay. Itu cium saya, cium persahabatan gitu. Ya itu harus kita pahami itu gitu ya. Biasa nanti, jadi jangan risih kemudian jadi nggak bergaul. Sebab kalau kita sudah menjaga jarak, tidak bergaul dengan orang Mesirnya, kerugiannya banyak karena nanti kita nggak latihan bahasa Arab, lalu kita hanya bermain dengan kelompok kita saja. Ujung-ujungnya setahun 2 tahun nggak terasa di sana bahasa Arab kita nggak nambah-nambah, karena kita tidak bergaul dengan orang setempat, karena merasa budayanya beda dengan kita, aneh. Ya, dicium kepala kita nggak mau. Saya bukan gay. Iya, memang bukan gay. Siapa yang bilang kita gay? Tapi itulah budaya gitu. Harus kita pahami itu sebagai budaya mereka yang
juga sebetulnya tidak ada salahnya karena mencium selama itu bukan dorongan seksual itu nggak ada masalah gitu ya. Ya jangan dipahami itu sebagai sesuatu yang punya latar belakang seksual, tidak ya. Walaupun mungkin dalam 1-2 kasus ada saja yang begitu, namanya manusia ya, di mana-mana ada yang baik, ada yang jahat gitu, ada yang punya niat tulus bersahabat, ada yang punya niat tidak baik, itu soal lain. Dan itu baru bisa terbaca setelah beberapa lama, tidak mungkin dalam 1 kali perjumpaan kita langsung bisa menyimpulkan itu, tidak. Nah, maksud saya bahwa di antara pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa Maulidnya Nabi atau dari sejarah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membaur, menghormati dan sekaligus belajar juga dari budaya orang lain yang berbeda dengan kita. Nah ini konteksnya karena kita semua akan insya Allah berangkat ke sana, ke Kairo, akan bertemu dengan orang setempat, juga orang lain, bangsa-bangsa lain Afrika gitu ya, yang juga ada di sana, yang tentu saja memiliki budaya yang lain juga. Nah itu kita bisa saling belajar, saling menghormati, termasuk belajar menerima makanan-makanan mereka. Jadi jangan heran nanti dulu saya pernah punya pengalaman yang di asrama Bungus itu orang Afrika ketika kita masak apa namanya pakai terasi itu marah-marah, baunya katanya kemana-mana, terasi, ya pakai terasi. Padahal kita biasa masak apa-apa tuh pakai terasi. Giliran mereka masak, sama kita juga begitu, merasa baunya bukan ini bau masakan apa sih. Nah itu hormati aja dulu, gak usah saling ngedumel, gak usah saling ini, campur berbaur aja dulu. Saya cicipin sedikit-sedikit masakan mereka yang bau itu menurut kita, ya lama-lama suka. Mereka juga cicipin terasi, sedikit-sedikit pelan-pelan lama-lama suka juga. Saya kira itu penting gitu. Memang sekali pertemuan mungkin kita nggak kuat, mungkin kita nggak tahan. Tapi kalau kita terus coba membaur itu akan bagus. Ya ini bagi saya penting untuk membuka pintu kita bergaul bersahabat dengan mereka. Nanti teman-teman kalian yang seperti itu 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian itu kan akan jadi orang penting di negaranya masing-masing. Coba lihat sekarang ya Pak Mukhlis, Pak Sekjen kita, itu teman-temannya yang di Rusia, yang di Kuwait, yang di mana, yang dulu teman di asrama atau teman main waktu di Kairo, di Al-Azhar, itu sudah banyak yang memegang peranan penting di negaranya. Kan bisa saling bertukar dan mempererat persahabatan bukan cuma pribadi kita, tetapi juga persahabatan dua bangsa, bangsa Indonesia dan bangsa negara yang bersangkutan. Jadi peran kita, peran adik-adik nanti ketika di sana itu penting, jangan dianggap sekedar belajar main begitu saja. Enggak, lihat 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ke depan itu akan berpengaruh bagi bangsa Indonesia, bukan cuma bagi diri kita masing-masing, tapi pandanglah bagi bangsa Indonesia. Saya yakin dari berapa di sini? 100 berapa yang ada ini? Enggak sampai 100 ya. Dari yang ada dari 78 yang ada di sini, masa nggak ada yang jadi orang besar nanti? Bahkan saya kira semuanya insya Allah besar. Besar di negara, besar di kampungnya, besar di pesantrennya, besar di semua tempat akan menjadi orang besar, insya Allah. Saya tidak ingin memperpanjang dan mengambil posisi penceramah yang katanya sudah hadir, insya Allah mudah-mudahan. Itu saja pesan satu yang terpenting dari saya, an-natakhallaqa bi khuluqi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhu al-Qur'an. Jadi kita harus selalu bisa merujuk dan mengaca diri kita itu berkaca ya kepada Al-Qur'an. Hal kanat akhlaquna munasiba atau mutawafiqah ma'a Al-Qur'an, ma'a ta'lim Al-Qur'an amla. Itu saja yang harus selalu kita coba renungkan setiap hari kita memperingati Maulid Nabi ini. Demikian sambutan dari saya. Barakallahu fiikum wa syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Rafli Aziz selaku Ketua Panitia. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di musala ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Izinkan saya di sini sebagai ketua Maulid Nabi untuk menyampaikan sambutan yang singkat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Direksi Markas Al-Azhar Indonesia, guru-guru dan staf yang telah berkesempatan menghadiri acara pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman dan segenap panitia acara yang telah hadir dan berkontribusi dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan, baik itu dari segi jamuan, perkataan, ataupun lainnya. Dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan hikmat dan lancar sampai akhir nanti. Demikian sambutan yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتحجيدا واستغفارا سبحان الله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك بوجود المصطفى أحمد شمس
Di
بالهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya beranjak ke acara inti, ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Muhtaram Haji Mumtaz Mukhtar MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, yang terhormat guru saya, senior saya, Bang Arifin, saya manggilnya ya. Alhamdulillah, beliau walaupun mungil tapi senior saya. Waktu di Mesir sama-sama kita ngurusin KPJ, Bang. Alhamdulillah. Yang terhormat saudara saya, Bang Fadil, ini dulu maskot KPJ, keluarga pelajar Jakarta. Yang kagak kenal beliau dulu di Mesir berarti kagak gaul. Ya, alhamdulillah sekarang bisa berada di tengah-tengah kita, pemimpin kita dan lain sebagainya. Semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, para calon
mahasiswa ya, bener ya, calon mahasiswa di Universitas Al Azhar Mesir. Mudah-mudahan langkah kalian ke depan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tim apa ini? Robanak Robanak. Hadroh. Namanya apa dong? Hah? Hadroh Ittihad. Oh, Hadroh Ittihad. Ya. Doain mudah-mudahan tambah kompak. Tambah banyak panggilan luar negeri mau. Ke Irak, ke Palestina mau. Daripada perang lu lakuin gituan aja. Nah Bapak, alhamdulillah ya, kalian anak muda, insya Allah seperti kata pepatah, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Kalian anak muda hari ini, tapi kalian akan meneruskan estafeta perjuangan kami semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kalian akan membawa harum nama bangsa Indonesia di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali ke sini mudah-mudahan dapat mengamalkan ilmunya seperti abang-abang kita semua ya, dan kakak-kakak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong pada dari mana? Hah? Rata-rata dari mana? Jawa Timur. Oh, banyak juga yang dari Jawa Timur ya. Nanti biasanya kalian nanti di Mesir itu ada keluargaan dari daerah-daerah ya, insya Allah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, kalian mungkin akan 1-2 bulan lagi berangkat ya. Udah siap udah. Insya Allah ya. Jangan malu-maluin rombongan, insya Allah udah. Ya, insya Allah. Untuk abang-abang kita semua sukses di sana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Oh, kayaknya lemes jawabnya. Cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Perkara cinta ngaku mah boleh, bener nggak? Ngaku boleh nggak? Boleh kalau ngaku mah. Cuman masalahnya apakah kita dicintai sama Rasulullah? Nah itu yang jadi masalah. Ya, kenal sama presiden? Nah, presiden kenal kita? Nah itu masalahnya. Kadang-kadang RT aja gak kenal sama kita. Ya, nih malam hari ini insya Allah sesuai dengan tradisi baik yang telah diajarkan oleh para ulama kita, yaitu merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita merunut sejarah ya, ini maaf karena banyak juga yang kagak mau Maulid gitu. Jangan dengerin yang begitu ya. Ya. Jangan dengerin yang begitu, orang Maulid kok disalahin. Kita kan menunjukkan cinta kita kepada Rasul, dan biasanya di momen Maulid itulah kita mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangannya lebih dalam lagi. Dulu kenapa Maulid ini dirayakan secara besar-besaran? Tahun 999 Masehi. Itu kan Yerusalem, Baitul Maqdis. Tahu nggak? Gimana? Palestina. Udah pernah ke sana? Belum. Ntar kalau udah jadi mahasiswa Mesir biasanya pada ke sana. Insya Allah. Nih, Palestina dulu direbut oleh kaum salib. Dulu kan sering terjadi perang salib kan. Banyak di tahun-tahun itu kaum muslimin banyak mengalami kekalahan. Itu yang namanya perang salib, itu bukan sekali dua kali, tapi berseri, berabad-abad, berjilid-jilid. Ngerti kan? Perang salib pernah dengar? Kalau orang barat bilang the Crusade. Nah, saat itu Salahuddin Al-Ayyubi kenal. Kayaknya udah pada kenal loh. Jenny Blackpink kenal. Oh enggak tahu berarti. Jungkook. Siapa tuh artis Korea? Jungkook ya? Jungkook. Wah lu kata siapa nih lu? Jungkook kenal?
Enggak. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima besar umat Islam yang memimpin pasukan kaum muslimin di perang salib. Beliau ini khawatir karena waktu itu Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum Nasrani. Maka pada tahun 1084 Masehi, beliau waktu itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus mengumpulkan jamaah haji dari seluruh Indonesia. Saat itu beliau berkata, wahai kaum muslimin dari berbagai negara, nanti setelah kalian pulang ke negara masing-masing, tolong rayakan peringatan Maulid secara besar-besaran. Kenapa? Karena saat itu beliau sangat khawatir dengan mental anak-anak muda yang sudah tidak mau berjihad, sudah turun girohnya untuk turun ke medan perang membela agama Allah. Dan hebatnya hanya dalam waktu 3 tahun, tahun 1087 Masehi, Baitul Maqdis kembali direbut oleh umat Islam sampai detik ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Amin. Jadi orang yang melarang kita mau ya berarti nggak ngerti sejarah. Terus kata saya mainnya belum jauh. Bener nggak? Banyak kan yang sekarang begitu ngaji baru sakabet udah merasa jadi ustaz. Banyak yang muda yang sholat jamaahnya rajin udah merasa punya orang dalam di surga, kan begitu? Banyak nggak begitu? Insya Allah kita mau nggak begitu ya. Azhariyin nggak akan seperti itu. Insya Allah kita tetap memegang tradisi wasatiyah, moderat. Ya, enggak ke kiri, enggak ke kanan. Karena memang inilah sebenarnya intisari dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu liutan lima makarimal. Saya nggak akan panjang lebar bicara tentang kelahiran Nabi, udah pada tahu semuanya. Intinya kita ini beruntung jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita akhir zaman, tapi Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus dalam kehidupan manusia. Kalau kita bicara tentang pribadi Rasul, ini nggak akan ada habisnya karena Allah sendiri saja sudah memuji begitu tinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sayyidina Ali bahkan sampai mengatakan law kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Andai kehidupan bumi ini dikekalkan untuk satu orang saja, maka cuma Rasulullah yang pantas kekal selama-lamanya hidup di dunia. Kita mah nggak ada yang kekal, nggak pantas. Maka Rasulullah dikatakan sebagai ahsanal khalqi wal khuluq, penciptaan paling sempurna, akhlak yang paling agung, itu Rasul. Dikatakan juga oleh para ulama, Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqut bainal hajar. Rasulullah itu manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Ibarat batu, Rasulullah berlian. Tahu neng berlian? Punya enggak? Enggak. Pada punya berlian enggak? Tahu berlian enggak? Tahu. Mahal enggak harganya? Rasulullah ibarat berlian, kita batu kali. Kalau berlian hilang, jatuh ke comberan, kita keringin nggak tuh buat tuh? Iya, kita keringin, kita cari. Coba batu kali jatuh dari truk, dipungut nggak? Diambil nggak? Agak kata supir itu sono banyak. Itu kita. Bahkan para ulama ada yang bilang, tahu kan Nabi Yusuf gantengnya kayak apa? Ya kita dengar cerita kan, ibu-ibu pegang apel, pegang pisau, Nabi Yusuf lewat, sampai ngiris tangannya itu nggak terasa, saking terpesona. Ternyata kata para ulama, ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam cuma 1/4 ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama begini, khususnya kita yang laki-laki, ya, ketampanan setiap manusia itu semua ngambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1/4-nya udah diambil Nabi Yusuf sendiri, 3/4-nya kita rame-rame. Ya mohon maaf kalau ada yang gak kebagian pisah ya. Ya namanya gue rame-rame. Mohon maaf nih kalau nanti punya suami kayaknya gak kebagian pisah ketampanan Nabi. Mohon maaf ya.
Ya namanya juga rame-rame kita gitu ya. Tapi adalah dikit aja. Ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari segi fisik, ya Allah, banyak sekali cerita, banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah itu memang, kita aja ya, kata Allah, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita aja diciptakan dari bentuk yang paling sempurna. Bayangin lubang hidung kita ngadepnya ke atas, bagaimana? Bayangin nggak musim hujan, lo banjir mulu. Ini aja kita masih pilek kan? Rasulullah itu sesempurnanya ciptaan. Bahkan kalau mau tahu makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan, itu Nur Muhammad. Itu udah pinter kan? Ya. Nur Muhammad, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, dititipkan Nur Muhammad, dititipkan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mau masuk pintu surga, Nabi Adam tuh baca tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah ada nama Nabi di situ. Nabi Adam sampai nanya, ya Allah, ini Muhammad siapa? Pasti orang yang istimewa karena berdampingan namanya dengan namamu. Lalu Allah katakan Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, kelak akan dilahirkan, diutus ke dunia. Bahkan ketika Nabi Adam diusir dari surga, ketika beliau minta ampun, mengakui kesalahannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau pun mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tolong ampuni. Tuh, itu kan berarti tawasul ya. Ngerti tawasul? Ngerti tawasul? Masa kita nggak boleh tawasul ya sama orang sekarang? Saya bingung kadang-kadang. Saya kadang-kadang bingung sama orang-orang begitu. Orang-orang begitu mah kalau ngadepin orang begitu itu bekal buat kalian ya. Nanti tantangannya lebih berat. Ngadepin orang-orang begitu mah jangan pakai dalil ya. Nggak bakal diterima sama mereka. Balikin aja omongannya. Iya, saya pernah kesel dulu sama orang-orang begitu. Apa-apa bid'ah, apa-apa haram, apa-apa syirik, segala macam. Sampai pernah saya bilang, bang, maaf, ente udah nikah belum? Udah, sama gadis sama janda. Sama gadis, bid'ah. Saya bilang gitu. Lah emang kenapa? Istri Nabi pertama kan janda. Saya kata gitu, bener nggak? Ya bener nggak? Coba kalau pakai mikir cara mereka, bingung sendiri. Saya pernah bilang, katanya doa sama orang meninggal kagak nyampe. Dia bilang, ente udah punya orang tua udah meninggal atau belum? Udah meninggal. Saya bilang, saya sumpahin orang tua ente masuk neraka. Disiksa, dikemplangin, diinjak-injak, dibakar, dipanggang. Marah nggak dia? Marah nggak dibilang gitu? Kalau dia marah bilang, kata lu doa gua kagak nyampe, jangan pakai marah. Sama orang begitu aja. Terus saya kasih bekal ya. Repot. Ikutin sama orang begitu mah repot, sampai saya kesel, saya jadi muka lu kebintang, muka lu ada zaman Nabi. Emang ada muka dia zaman Nabi? Kagak, nggak ada. Jangan didengerin yang begitu mah. Apa dalilnya katanya maulid? Ya Allah mencintai Rasulullah, pakai ditanya dalil. Abu Lahab kenal, Abu Lahab. Kenal. Abu Lahab lu nggak kenal? Facebook cari deh. Di IG ada kali nih, fotonya Abu Lahab. Nih, Abu Lahab itu manusia yang disumpahin sama Allah 2 kali semasa hidup. Orangnya masih hidup. Tabbat syada Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Kalau saat itu Abu Lahab ingin membuktikan bahwa firman Allah itu bohong, dia masuk Islam. Tapi Allah udah tahu dia sampai akhir hayatnya nggak bakal masuk. Kenapa Abu Lahab disumpahin begitu? Ini jawaban telak dari Allah ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Nabi enggak balas, yang balas Allah. Disumpahin 2 kali. Bukan cuma Abu Lahabnya, bininya disumpahin. Wa mra'atuhu hammalatal. Tahu istrinya Abu Lahab namanya? Siapa? Abu Lahab. Nah ini contoh mahasiswa Al-Azhar yang agak nyeleneh.
Coba siapa Abu Lahab? Ummu Jamil. Julukannya Jamil artinya apa? Jamil artinya apa? Jamil cantik. Orangnya cantik, tapi artinya busuk. Wa imra'atuhu hammalatal hatab artinya apa? Istrinya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Maksudnya menyebarkan fitnah, bukan dia menggotong-gotong kayu bakar, bukan. Api udah kecil ditaruhin kayu bakar, jadi kan sekarang namanya apa itu? Kompor. Provokator. Yang suka manas-manasin orang berarti bininya. Siapa yang suka manas-manasin orang lewat status? Ada yang manas-manasin, bininya Abu Lahab. Abu Lahab, ini singkat cerita, Abu Lahab kan waktu Rasulullah lahir, beliau kan punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini begitu Aminah melahirkan, ini Suwaibah langsung lari-lari ke rumah Abu Lahab. Tuan, ponakan udah lahir. Aminah, anaknya, iya, laki apa perempuan? Laki, Tuan. Karena waktu itu kalau perempuan mungkin langsung dikubur. Untung Neng tinggal di Indonesia. Kalau dulu tinggal zaman Abu Lahab, dulu zaman jahiliyah, kalau ada suami meninggal, itu istrinya bisa disuruh ikut dikuburin bareng. Apalagi udah nenek-nenek. Ya bangsa kata Abu Lahab, Abu Jahal, udah nek kalian dong ikut, mau ngapain, kawin lagi udah kagak, begitu kali. Dikuburin. Senang dia dengar keponakannya laki-laki. Dia sebut Tuhannya demi Lata, demi Uzza, demi mana? Suwaibah, aku sedang bergembira. Malam ini engkau aku bebaskan. Engkau aku merdekakan. Tidak lagi menjadi budakku. Dikumpulin semua orang-orang. Abu Lahab ini kan begini-gini tokoh juragan, orang kaya. Biasa kalau yang manggil orang kaya cepet datangnya ya. Bener nggak? Jangan begitu ya. Biasanya begitu kalau di kampung kita, bentar giliran tahlil yang meninggal orang kaya, banyak. Bener nggak Kiai ya? Apalagi malam nuju hari. Nuju harinya bentar di rumah aja iya. Hedah datang, jadi dapat kaya begitu. Coba yang datang yang meninggal orang susah. Datang tuh orang-orang. Masyarakat Mekah, aku sedang bergembira. Ponakanku lahir, laki-laki. Singkat cerita, pas Abu Lahab modal, saya nyebut mati, orang tua ngapain? Modal. Ada sahabat ini ketemu Abu Lahab. Ditanya, Abu Lahab, bagaimana kabarmu di kuburan sana? Apa kata Abu Lahab? Gua nyesel enggak ikut Rasul. Gua nyesel karena beriman sama Allah. Allah tiap hari menyiksa saya, tapi tiap hari Senin siksa saya libur. Ini sahabat kalau bahasa kita nanya, lah emang pada kemana malaikat apa keren? Apa tanggal merah? Enggak, malaikat itu sibuk apa bagaimana? Enggak. Setiap hari Senin aku diliburkan siksaku oleh Allah sehingga aku bisa menghisap ibu jariku karena kehausan. Dan beliau katakan itu karena di malam Rasulullah lahir aku berdoa. Abu Lahab aja musuhnya Allah dapat syafaat dari Rasul. Karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita maulid dikata masuk neraka? Jangan dengerin ya yang begitu ya. Insya Allah yang di sini mah nggak ada yang kayak gitu kan. Senang maulid semua ya. Senang maulid semua. Makanya ntar saya doain kalian jadi ustadz, ustazah, dapat panggilan maulid. Wah kalau maulid begini ini ustadz pada sibuk. Ini aja saya kagak jadi nih, panggilan undangan ke Surabaya. Demi kemana? Oh kagak diundang dari sini. Bang Fadil tiba-tiba nelpon, ya Allah. Emang udah kangen gua ketemu sama teman-teman di sini ya. Terakhir kemarin buka puasa ya Bang Fadil sini. Buka puasa. Ya Bang Fadil benar.
Jadi saya doain kalian menjadi para ulama. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fihi wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum belajar nanti ke sono. Beberapa tahun saya di Mesir dulu 11 tahun, 2000 sampai 2011, sampai dipaksa dipulangi sama Presiden SBY waktu itu, dijemput pakai pesawat orang kerusuhan. Ya, karena istri saya lagi hamil waktu itu. Saya kan istri saya 2 anaknya. Maaf nih Arifin ya, kalau Kiai mantu, boleh mempanggil. Ya, anak saya yang pertama lahir di Mesir. Alhamdulillah. Yang kedua rezekinya lahir di Bekasi. Waktu dievakuasi sama presiden dulu, istri saya lagi hamil 7 bulan pada hari itu ya. Tuh. Banyaklah kenangan gitu. Kalau nanti kalian ke Mesir, dulu saya punya rental mobil namanya Mumtaz Group nama saya. Ya, masih ada apa kata? Nggak ada udah yang lain. Ya, tuh, mudah-mudahan masih ada. Jadi alhamdulillah bisa merasakan apa ya, belajar di Mesir salah satu bentuk adalah salah satu nikmat yang jarang orang punya. Makanya kualitas lulusan luar negeri itu termasuk, apalagi Mesir yang Islamnya mirip sama kita. Itu insya Allah kalian akan banyak manfaatnya nanti begitu pulang. Ya ingat, pokoknya nanti kalian pulang dari Mesir, kalian harus menyebar ke semua pelosok dan kalian amalkan ilmu kalian. Jangan egois. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kan sering naik ke atas Bukit Tursina. Nah di Mesir nanti kalian ke Bukit Tursina ya, 6 jam ya, dari dari Kairo 6 jam dari kita dulu naik ya, 4 kali naik. Saya ngerasain 4 kali naik Bukit Tursina. Naiknya tengah malam, turunnya di sini sampai di bawah siang. Itu Bukit Tursina punya sejarah. Makanya Mesir itu salah satunya dinamakan sebagai negeri para nabi dan rasul. Karena banyak nabi dan rasul hidup di Mesir atau pernah ke Mesir. Salah satunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa sering diajak ngobrol sama Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Di atas Bukit Tursina ketika naik, di tengah perjalanan beliau ketemu sama seorang ahli ibadah yang udah 40 tahun ibadah sendirian di sini. Dengan pedenya nih orang nanya sama Nabi Musa, Musa, ente mau ngobrol sama Allah ya? Iya. Tanyain Allah dong, nanti saya surga lantai berapa? Pede nih orang. Kan banyak contohnya begitu sekarang ya. Nanti saya surganya lantai berapa? Oke, nanti saya tanyain kepada Nabi Musa. Ditanyain kepada Allah, kata Allah, sampaikan kepada orang tersebut Musa, dia ahli neraka. Oke, sampai. Begitu Nabi Musa turun, ini orang buru-buru nyamperin, udah agak sabar pengen tahu jawaban. Nabi Musa sambil nggak enak ngomong, maaf Pak, Bapak, kata Allah, Bapak ahli neraka. Kaget dia. Nggak mungkin Musa, ente salah dengar kali. Tuh, ya banyak contoh orang begitu sekarang. Masa saya ahli neraka? Saya ibadah 40 tahun di gunung ini dan tidak sekalipun bermaksiat. Maaf Musa, bisa balik lagi nggak? Tegesin lagi. Mungkin ente salah dengar, begitu katanya. Oke lah, kata Nabi Musa, saya tanya lagi kan. Kata Nabi Allah Musa, ya Allah benar kata orang ahli neraka. Apa kata Allah? Tidak Musa, dia ahli surga. Oh berarti saya salah dengar kan? Enggak, kau nggak salah dengar. Nah, bagaimana ceritanya Allah? Begitu kira-kira bahasa itu. Apa kata Allah? Musa, tadinya dia aku masukkan ke golongan ahli neraka. Karena dia naik ke gunung ini sendirian, ibadah kepadaku, aku tidak suka dengan orang yang egois, dia tinggalkan umat. Maka aku jadikan dia ahli neraka. Tapi begitu tadi engkau sampaikan, dia menyadari kesalahannya, dia bersujud kepadaku, dia nangis minta ampun dan berjanji akan mengurus umat. Maka aku ubah lagi menjadi ahli surga. Nah makanya kalau kita itu kagak boleh pengen masuk surga sendirian, benar nggak? Kalau ke masjid, kalau pokoknya dia yang ngajak ya,
Jangan sombong katanya. Mau kemana bang? Ke masjid, ayo ikut gitu. Kalau itu orang bilang, entar saya nyusul, jadi tungguin, gak bakal nyusul. Udah tahu saya jawabannya. Ya, jangan pakai sombong. Mau kemana? Saya mau ke masjid, maksud itu gak pernah ke masjid. Hati-hati, itu iblis yang begitu. Ajak orang dakwah, tapi jangan maksa. Karena prinsip dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati. Ini prinsip dakwah, jangan dibalik. Ajak orang ke jalan Allah dengan apa? Hikmah. Hikmah ini akhlak yang baik. Tugas kita ngajak, perkara dia ikut atau enggak urusan dia. Itu masalah hidayah. Dengan akhlak wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ayo kita ke masjid biar pahala kita banyak, biar kita dapat ampunan dari Allah. Allah lebih suka disifatkan dengan sifat yang baik dulu. Jangan dikit-dikit neraka. Ayo Pak ke masjid, udah ntar jalan keluar. Gak ke masjid masuk neraka lu. Allah tuh kurang suka begitu. Ayo kita ke masjid, insya Allah nanti kita di surga bareng-bareng gitu. Kalau nggak mempan juga, baru wajadilhum billati dia. Sedikit debat, gertak. Kalau dia nggak mempan juga, malah jadi emosi. Tinggal. Hidayah bukan penyakit. Punya Allah. Tugas kita adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bil. Dulu waktu Abu Thalib mau wafat, Nabi udah berusaha menutup. Aman, ucapkan syahadat. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, namanya yang lain. Dulu belum ada Abu Janda. Sekarang kan udah ada Abu Janda kecil. Itu kata mereka, jangan mau jadi Nabi Muhammad. Sayangnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Nabi sangat sedih, sangat terpukul. Bayangin, Nabi aja tidak bisa masih hidup. Lalu beliau berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni Abu Thalib. Apa jawaban Allah? Tidak. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi. Engkau bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah dengan mudah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka saat itu Rasulullah tidak bisa meminta ampunan buat Abu Thalib, tapi kemudian Rasulullah bilang, ya Allah, kalau begitu tolong ringankan siksanya di neraka. Baru diterima mau, bilang syafaat. Oke, Muhammad. Di riwayat dikatakan siksanya Abu Thalib suruh pakai sendal doang, sendalnya terbuat dari api neraka. Kalau dia pakai sendal itu sendal kan di kaki ya, itu otaknya mendidih, saking panasnya. Dan di situ dikatakan itu adalah siksa paling ringan azab di neraka. Ya Allah, kalau kita kan dikasih sendal kefir, cuma kayak makanya dijatuhkan nyolong sendal dong. Karena pakai sendal dari api neraka. Artinya hidayah punya Allah. Tugas kita, tugas kalian terutama nanti berperan di masyarakat, mengajak masyarakat untuk berdakwah. Jadi prinsip dakwah itu adalah lembut kepada orang lain, keras sama diri sendiri. Jangan dibalik. Sekarang banyak keras sama orang lain, lembut sama diri sendiri. Maksudnya kita yang benar itu keras sama diri sendiri. Kita malas sholat subuh, kita harus keras. Gua harus sholat subuh. Malas tahajud, saya harus tahajud. Gitu. Tapi lembut kepada orang lain. Ini maaf, jangan dikit-dikit nakut-nakutin neraka. Jangan dikit-dikit nakutin neraka. Dulu di zaman Nabi Allah Musa juga ada seorang adik kakak. Ini akhlak ya, kita bicara akhlak. Bicara apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dulu di zaman Nabi Musa pun ada kakak beradik. Kakaknya ahli ibadah, adiknya bajingan. Satu ketika itu kakaknya udah ngajak adiknya sholat ibadah, enggak mau, adiknya tukang mabok segala macam.
Sehingga puncaknya satu ketika si kakaknya lagi sujud, lagi sholat, kepalanya diinjek sama adik. Kakaknya langsung marah dan nunjuk berkata, Allah tidak akan ngampuni kamu. Di zaman itu ada nabi, bukan rasul. Entah siapa nabinya tidak disebutkan. Allah mengutus Jibril ke nabi tersebut dan nitip salam. Kata Jibril, sampaikan ke kakaknya, Allah tidak suka dia berkata seperti itu. Kalau Allah mau ampuni adiknya dan Allah tidak terima sholatnya, dia mau apa? Tuh. Makanya itu nggak boleh dikit-dikit berapa. Sejak kapan kita jadi panitia surga? Ajak orang dengan kebaikan. Yang terbaik bagaimana? Ada contohnya di Al-Quran. Nabi Isa ketika menghadapi umatnya yang keras kepala tidak mau beriman kepada Allah, beliau bilang apa? Tahu nggak beliau bilang apa? Ya Allah, kalau engkau mau azab, terserah, itu hamba. Dan kalau engkau mau ampuni, itu kau maha pengampun. Itu Nabi Isa. Allah ada ngerti. Nah intinya nih, saya nggak bakal bicara maulid Nabi banyak panjang. Intinya saya cuma ambil yang unik-unik aja ya. Tadi maulid pakai barzanji apa? Biba. Tapi ngerti semua. Coba lu jangan baca doang kok. Wacak dong. Karena udah canggih tuh di Android ada rawi, ada artinya. Wacak dong. Tuh penyakit orang kita dulu. Nah tadi ini balik lagi ke tadi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan maulid yang pertama, beliau pun juga menyelenggarakan kontes musabaqah sayembara penulisan puisi dan syair tentang Rasulullah, hidup Nabi dan perjuangannya. Pemenangnya saat itu adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji yang sampai hari ini kita baca karyanya. Nah, dikutip di situ salah satunya ketika detik-detik kelahiran Rasulullah, hadar ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin. Nah, kata dia dulu. Fi niswatin minal haziratin qudusiyah wa akhadha al-makhad fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala bil anfus. Saat malam kelahiran Rasul 12 Rabiul Awal, Allah utus dua wanita mulia, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kenal? Kenal? Siapa? Siti Asiyah istrinya Fir'aun, ibu angkatnya Nabi Musa. Jadi yang pertama kali Allah hadirkan ibu angkat dari Nabi sang pembawa agama Yahudi. Yang kedua adalah Maryam, ibu dari sang pembawa agama Nasrani. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada seluruh umat manusia, lihat sang pembawa agama Yahudi dan Nasrani, ibunda mereka menyambut kelahiran sang pembawa agama Islam. Jadi yang membidani mereka. Wa akhadhal maqam. Lalu Rasulullah lahir. Fawaladatu sallallahu alaihi wasallam dia dalam waktu itu semua malam saat itu terang benderang bercahaya, bukan cuma di Mekah tapi di seluruh. Ternyata cahaya itu berasal dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuh ada yang bilang, kalau malam jalan nih, dulu kan belum ada listrik, jalan nih tengah malam atau di waktu malam, ketemu Nabi itu langsung berubah kayak siang. Dia diterang. Karena memang tubuhnya bercahaya. Tahu kan Nabi kalau jalan dari kecil itu dinaungi awan? Kenapa? Apa Nabi takut keringetan? Apa Nabi takut kepanasan? Ada yang tahu? Lu bukan maulid tiap tahun. Belum tahu juga. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa awan ini selalu menaungimu? Apa kata Rasul? Andai tidak ada awan ini, maka matahari akan meleleh karena tidak kuat dengan cahaya tubuh.
Jadi Rasulullah selalu dihalangi dari matahari. Kenapa? Matahari tidak akan kuat dengan cahaya tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tahu, jadi dari fisik itu udah beda nanti. Nah, singkat cerita nih saya ceritain beberapa dari kemuliaan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan katanya punya rambut sampai di bawah telinga, warnanya hitam. Ombak laut enggak keriting, kagak lurus. Rasulullah punya dahi agak lebar, tanda orang cerdas. Jadi lidahnya jenong, pintar. Mulai orang sekarang mah pintar nipu, pintar ngelek, pintar bohong, kalau orang sekarang mah. Tuh, kalau Rasulullah pintar, benar-benar cerdas. Rasulullah itu punya alis seperti huruf nun yang terbalik. Tahu huruf nun kan? Terbalik berarti bentuk seperti ini. Nih, neng-neng yang perempuan ini, jangan coba ngerok alis itu tergambar alis. Ya, ibu-ibu sekarang sibuk banget gambar alis. Alis pada gede-gede. Digambar mulu ya. Kalau laki-laki masih percaya, tapi jangan kerok alis lo. Ntar hilang satu bisa melihat lebih. Tuh, Rasulullah punya hidung yang mancung. Kalau tertawa, kata Sayyidina Umar, keluar cahaya dari mulut Rasul. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi basah, selayaknya laki-laki yang sudah balik. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah muak. Tahu muak kan? Angop. Kalau kita kan sebagian kalau belum ngopi ya, angop mulu. Karena muak itu salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh. Makanya kalau muak tutup ya, tutup nggak kalau muak. Pakai apa tutupnya? Nih, punggung tangan, bukan telapak tangan, apalagi kaki. Lalu cobain dah. Lagi muak pakai kaki tutup. Kemudian Rasulullah tubuhnya tidak pernah ditemplokin laler. Kalau ini kan dilaler ya. Rasulullah nggak pernah ditemplokin laler. Kenapa? Keringatnya aja baunya busuk. Wanginya lebih wangi dari minyak busuk. Kemudian Rasulullah itu bisa bahasa binatang buas, nggak ada yang lawan namanya. Semua binatang itu semua bahkan ingin nyamperin ketemu Rasul. Tahu nggak cerita Rasulullah dan Abu Bakar dikejar oleh kaum Quraisy masuk ke gua apa namanya? Gua Sur. Itu kan gua Sur sempit, agak turun ke bawah. Dan gua Sur itu udah puluhan tahun nggak ada yang ngunjungin. Begitu sampai situ Abu Bakar sebagai sahabat yang paling setia bilang, ya Rasulullah jangan turun dulu, saya yang turun. Saya mau sterilin dulu, takut ada ular, binatang buas dan lain sebagainya. Di situ Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang ular. Tapi beliau dengan segala keberanian, kalau udah terdesak dibilang kalau mundur, ada orang Quraisy kita. Akhirnya Abu Bakar turun dulu, posisinya selonjoran, kakinya nutupin lubang ular. Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah karena udah kecapean, Rasulullah tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar, di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, tertidur Rasulullah di situ. Sehingga satu ketika itu Abu Bakar kakinya dipatok ular kobra lah ya. Abu Bakar yang tidak mau membangunkan Nabi, menahan sakit, tapi air matanya tidak bisa beliau bendung, menetes di pipi Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah melihat Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau nangis? La tahzan illallah. Jangan sedih, Allah sama kita. Kenapa engkau nangis Abu Bakar? Apa engkau takut dengan orang Quraisy? Tidak, ya Rasul. Apa engkau sedih ninggalin keluargamu untuk hijrah? Tidak, ya Rasul. Apa engkau capek Abu Bakar? Orang kata kagak. Bahasa kita itu ya. Lah terus ngapa? Dipatok ular. Ngobrol dong dari tadi, gitu kan kata Nabi. Bongkak kakinya. Untung Nabi ludahnya obat. Diusap pakai ludah Nabi sembuh. Nabi panggil ke ular sini. Kenapa engkau sakiti sahabat? Maaf ya Rasulullah. Aku sudah tinggal di gua ini puluhan tahun. Karena aku dengar dari kakek moyangku engkau bakalan sampai.
Tadi aku melihat cahaya datang mau masuk kemari. Saya senang ya Rasulullah. Saya yakin itu engkau. Ditutup sama Abu Bakar. Lah saya patok. Oh begitu ceritanya. Oh ya udah kalau begitu. Tuh, ular aja pengen nyamperin Nabi. Rasulullah SAW, semua makhluk bergembira dengan hadirnya Nabi. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bukan cuma buat manusia, bukan cuma buat kaum muslimin, tapi buat seluruh alam. Ini contoh nih, nanti kalian mungkin ada yang suka jadi tukang jaga motongin sapi, daging korban yang segala macamnya. Itu binatang aja mendapatkan rahmat dengan hadirnya Nabi. Karena udah diteliti sama orang Barat, cara pemotongan yang diajarkan oleh agama Islam itu yang terbaik, tidak menyakiti binatang dan membuat dagingnya enak serta bergizi. Makanya kehadiran Rasul itu bahkan membuat binatang saja tidak tersakiti. Makanya kalau lagi motong hewan ada aturannya. Pertama, golok harus tajam, nggak boleh tumpul. Yang kedua, motong sekali. Kalau belum putus semua, tengah, kiri, kanan, jangan diangkat pisau. Yang ketiga, kalau motong hewan, jangan di depan yang masih hidup. Hewan kan punya pipi. Temen gue dipotong, di sini gua dong. Jadi itu. Kalau motongnya langsung, kalau besok nggak bisa tidur dia. Kemudian jangan pernah perlihatkan golok atau pisau kita di depan matanya sebelum motong. Ini udah ditakut-takutin, motong besok. Udah pakai ditakutin, gua potong lo besok. Nih goloknya nih, lu lihat. Lah stres binatang. Tuh, itu sampai seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ini ada cerita juga, dan Allah izinkan. Ada sahabat yang pernah ngintip Nabi lagi buang air. Ini Allah izinkan buat diceritakan ke kita. Ternyata kata mereka, Rasulullah itu kalau buang air nggak ada bekas, langsung masuk ke dalam mulut. Tahu kemana? Kalau ente kan kalau belum disiram 3 ember masih berdengkal. Ya kan? Ini. Kemudian Rasulullah lahir sudah dalam keadaan dikhitan, makanya kita nggak pernah ngerayain khitanan Nabi ya. Nggak ada. Pernah ada perayaan khitanan Nabi? Nggak ada, karena Nabi udah disunat. Jangan pakai nanya, yang nyunatin siapa, usah tahu. Pokoknya udah disunat aja. Tuh, nah ini ada satu cerita. Gue udah dikeluarin dulu, agak didengerin kan? Alhamdulillah, sambil makan ya. Nih, ada satu cerita. Ini bagi para abang-abang senior di Mesir pasti kenal dengan namanya Syekh Mutawalli Asy'ari. Beliau guru-guru besar kami yang wafat tahun berapa bang? Awal 2000-an apa? Akhir 90-an? 98 ya kalau nggak salah. Syekh Mutawalli Asy'ari ini salah satu ulama yang sangat alim, ulama besar di Mesir. Tapi memang sayangnya beliau itu tidak nulis kitab, jadi yang nyata itu murid-murid. Silakan buka di YouTube. Itu bahkan ketika wafatnya saja, saya dengar penjelasan dari adiknya. Beliau sakit, kata adiknya, saya ceritain wafatnya dulu. Ketika sakit, habis makan, habis minum obat, beliau duduk sambil menengadah ke atas. Lalu tiba-tiba beliau berteriak, "Ya Khadijah, ya Fatimah, ya Aisyah, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, tunggu saya." Ini artinya beliau wafat dijemput oleh Rasulullah SAW. Beliau bilang, kami pernah kumpul para ulama di negara-negara Arab. Saat kumpul itu banyak yang bertanya tentang waktu Nabi wafat, tubuhnya kan dimandiin tuh jenazahnya oleh Sayyidina Ali dan kawan-kawan. Mereka bertanya, air bekas mandiin Nabi kemana? Lalu Syekh Mutawalli Asy'ari bilang, nggak ada yang bisa jawab. Maaf tuan-tuan, kata beliau, saya minta waktu beberapa hari. Saya mau munajat sama Allah agar diberikan jawaban.
Singkat cerita, beliau dikasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ketemu mimpi ketemu Nabi udah pasti asli, karena setan tidak bisa meniru. Kalian ada pernah mimpi ketemu Nabi? Ada nggak? Kalau ada yang bilang ada, gua kagak percaya. Itu bohong. Ditanya di mimpi itu tentang pertanyaan tadi, apa kata Rasulullah? Air bekas memandikan jenazah jatuh ke tanah, lalu diserap oleh matahari persis seperti proses hujan. Lalu disebarkan ke seluruh dunia menjadi air hujan. Kata beliau, tanah di mana ketetesan air hujan itu, di situ akan berdiri sebuah masjid. Ini masjid bukan? Ini masjid bukan? Masjid lah ya, berarti di sini termasuk. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Nah, itu keistimewaan Nabi. Saya tidak bicara masalah itu mah susah kita nurutin ya. Yang paling penting ketika Rasulullah katakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, woi anak muda. Tong, nih. Perlu tahu. Indonesia sekarang adalah surga nomor 1 judi online. Nah, siapa yang itu ditabuk-tabuk gitu. Perempuan laki ini terutama. Yang namanya judi sama pinjol itu sepaket di online. Habis kehabisan modal, minjem di pinjol, kagak kuat ngulangin, stres, mati. Tuh kalau mau tahu paketnya, kalau nggak gila. Ya Allah, itu saya baca pendapatan terbesar judi online nomor 1 dari Indonesia. Ini tugas berat kita. Saya pernah berdiskusi sama orang yang suka main judi. Saya tanya ini caranya bagaimana, sistemnya bagaimana. Itu jelas sebenarnya. Lagian kita mikir apa? Pakai nalar. Rezeki yang ngatur siapa? Rezeki yang ngatur siapa? Terus kenapa kita serahin ke bandar? Itu goblok apa orang? Ya Allah, ini udah darurat. Judi online dulu orang main togel, ke warung dulu, malu belinya. Kalau kita masih punya punya rasa malu. Sebelum togel dulu namanya Porkas, SD, yang kenalnya berarti udah tua nih. Bang Badil kenal dapat ini mah. Ini udah tua berarti nih. Sekarang setiap orang siapapun dari mulai anak kecil sampai aki-aki, nenek-nenek yang udah pada mati bisa main judi sendiri di kamar. Benar ya? Ini kalau nggak buat iman ya Allah. Nah, Bu, saya pernah baca itu di podcast di YouTube. Ada anak-anak muda yang diwawancarain saya. Dia cerita, saya bahkan satu malam pernah menghabiskan 30 juta. Jual motor. Kata dia begitu. Dia udah tobat. Kenapa? Karena memang kalau main judi pertama pasti dikasih menang. Dan itu memang sudah disetting sama robot. Jadi pertama menang, habis itu kalah terus sudah. Ntar udah mau habis, dikasih menang lagi dikit. Kalaupun menang, nih kata orang yang pernah praktek ini, dia bilang, Kiai, saya 1 minggu dapat 500 juta untung. Terus, tapi duitnya baru bisa diambil. Lah, terus bagaimana? Ya udah buat main judi lagi. Ya sama aja bohong. Habis-habis juga berarti kan? Ini bisa seperti itu. Ya Allah, ini hati-hati mental nih. Nih kalau udah mental udah susah mabuk nih. Nih, dong, kalau udah mental susah. Orang kalau udah mental judi, jangankan main judi online, lagi ngaji aja dijudiin. Ayo taruhan, Ustadz pakai baju warna apa? Tuh orang kalau udah punya mental judi, lagi nongkrong minum kopi di pinggir jalan,
motor yang lewat habis ini ganjil apa genap nih, orang cepet taruhan. Tuh kalau udah punya mental judi, hati-hati. Susah kalau udah begitu. Nah ini makanya kita sebagai insya Allah sebagai umat Rasulullah yang baik, yang soleh dan solehah, yang berilmu, hati-hati. Akhlak ini harus ditanamkan. Makanya kalau di pesantren dulu pada lulusan pesantren kan, setiap pesantren pasti ngajarin akhlak dulu baru ilmu, betul? Kalau ilmu dulu nggak dibarengin akhlak, iblis jadinya. Iblis pinter nggak? Pinter nggak iblis? Pinter, hafal Quran, lebih hafal dari kita. Iblis ibadahnya hebat, sering ngobrol sama Nabi, pernah ngobrol sama Allah, pernah ibadah di surga. Iblis masuk neraka. Kayak tadi yang saya bilang, jangan pernah merasa paling baik, paling alim, lebih baik dari orang lain, jangan. Makanya kita nggak boleh suuzon kalau sama orang. Ini contoh begini, kita melihat orang gemuk, jangan suuzon. Itu kan begini, orang berdoa, orang apa ya gini. Jangan. Tapi berpikirlah, oh dia gemuk mungkin rasa syukurnya besar. Kita melihat orang kurus, kerempeng, kan ada orang itu kayak layangan putus ya kalau jalan kan mati angin bisa masalah. Ada yang kurus kan ada. Jangan bilang ini orang kurang gizi kali, jangan. Tapi kita harus berpikir, oh mungkin tirakatnya kuat. Sering puasa Senin Kamis, tahajudnya rajin begitu. Kita melihat orang tua, oh ini orang lebih tua dari saya, berarti ibadahnya lebih hebat dari saya. Melihat anak kecil, oh ini anak kecil lebih baik dari saya karena dia belum punya dosa. Bahkan melihat seorang penjahat ahli maksiat, kita harus husnuzon. Mungkin gara-gara maksiatnya istighfarnya lebih hebat daripada saya. Dulu Imam Nu'man, tahu Imam Hanafi? Imam Hanafi ini kan ulama besar, termasuk gurunya Imam Syafi'i, walaupun tidak langsung. Imam Nu'man ini, Imam Hanafi, pernah satu ketika ke masjid. Di masjid di tempat duduk, dia melihat anak kecil tuh, suka pakai sendal rakyat, tahu yang dari kayu tuh, letak gitu ya. Imam Hanafi, Imam Nu'man, ya anak kecil nggak kenal di Imam Hanafi. Negor, nah hati-hati nanti keseleo. Ini si anak, emang anaknya dasaran diajarin bener sama bapaknya. Bilang makasih Pak, maaf Bapak siapa? Saya Nu'man, Imam, dia nggak nyebut Imam. Saya oh Imam Nu'man, kata anak itu. Imam Hanafi bilang, Imam Nu'man bilang, orang-orang manggil saya imam, mereka tuh seluzon aja kan. Kalau ustaz orang itu kan begitu. Tidak. Ini ustaz saya. Ya, emang lu gak nyetel itu? Kamu lu gak ngeliat TV? Begitu kalau ustaz sekarang. Kalau ustaz sekarang kan begitu ada yang orang masih 10 meter tangannya udah begini. Jangan begitu ya. Cium tangan berkah tuh bolak-balik begitu kan. Kemudian si anak ini bilang, maaf imam, kalau saya pakai sendal ini, saya kesleo, yang sakit cuma kaki saya. Tapi kalau Anda, lidah Anda kepleset, tanggung jawabnya dunia akhirat. Ya Allah, Imam Nu'man, Imam Hanafi dapat nasihat dari seorang anak kecil. Beliau peluk tuh anak, terima kasih nak, udah nasihatin saya. Nangis beliau. Wah kalau kita nanti Ustaz tahu apa lu mancingnya belum lompat ya lu mancing masih dipegang ya begitu kan bocah ingusan lu kalau kita begitu tuh itu berarti kita masih jadi ustaz palsu kalau begitu belum benar itu nih maka intinya begini abang-abang kok semuanya ya berbahagia berbanggalah kalian semua akan menjadi pewaris ilmu Rasulullah SAW. Tapi saran saya, berhati-hati. Kenapa?
Iblis sangat paham menggoda orang-orang yang berilmu. Makanya kita harus paham agama yang benar lewat pintu yang benar. Karena salah satunya agar kita tahu bagaimana cara iblis mengikuti. Iblis itu kadang-kadang nggak nyuruh kita, nggak melarang kita sholat, malah nyuruh. Iblis nggak melarang kita baca Quran, malah nyuruh. Misalnya gini, baca Quran yang tadi itu bikin status ya di WA, statusnya Shadaqallahul Azim, kan banyak nih. Tahajud bang, nanti jam 2 malam teriak di WA grupnya, tahajud. Ada yang begitu. Dulu di zaman Sayyidina Umar, ada seorang kakek-kakek buta, rumahnya dekat masjid, dan dia sholat 5 waktu di masjid. Dia sebatang kara, nggak ada yang nganter, dia terlambat ke masjid. Satu ketika di waktu subuh, tiba-tiba begitu keluar dari rumahnya mau ke masjid, ada yang nuntun anak muda, pulangnya dianterin. Si kakek muda ini bilang, maaf anak muda, kamu siapa? Belum pernah ada yang ngantar saya ke masjid dan nganterin saya keluar. Apa kata anak muda? Saya iblis. Hah? Sumpah lu? Kira-kira iblis ya. Lah kok lu nganterin gue sholat ke masjid, pulangnya dianterin lagi? Iya. Kenapa begitu? Jadi begini ya. Ingat nggak dulu waktu kakek mau ke masjid, kesandung batu, jatuh, wajah kakek tetap. Iya benar. Itu saya dengar di langit sana. Para malaikat memuji kakek dan para malaikat memberi kabar bahwa separuh dosa kakek diampuni oleh Allah. Makanya sekarang kakek saya tuntun biar kagak jatuh lagi. Kalau jatuh lagi, kakek dosanya lagi tekor dia. Itu kata iblis. Jadi kita yang udah baik, ibadahnya udah rajin, jangan pernah sombong. Makanya kalau ada orang baru benar nih bang, Neng ya, kalau ada orang baru benar datang ke masjid, baru itu datang ke masjid, please mulut dan usil. Yang kita usil banget. Pantas geledek dulu, lu ke masjid, lah, ini tuh besok kagak ngaji orang, kagak berangkat ke masjid. Susah. Makanya hati-hati, salah satunya kenapa kita harus belajar agama dengan baik, karena kita harus paham siapa musuh. Dan tentunya kita tuh beruntung, alhamdulillah, menjadi pewaris ilmu para nabi. Kenapa? Tahu kan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita disuruh doa gitu, mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dihindari dari api neraka. Para mufassirin mengatakan bahwa kebaikan di akhirat dan adalah masuk surga, dapat ampunan Allah, masuk surga dan terhindar dari neraka. Masalahnya apa kebaikan dunia yang Allah maksud? Allah coba pakai kata tunggal. Atina fid dunya hasanah. Allah tidak bilang atina fid dunya hasanat. Tidak. Satu kebaikan. Para ulama tafsir. Kebaikan yang dimaksud doa itu, dalam doa itu adalah paham agama dengan benar. Karena dengan memahami agama dengan baik dan benar kita selamat di akhirat dunia akhirat. Makanya Nabi juga bilang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Kebaikan dunia banyak, rezeki, duit banyak, jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi pejabat, itu juga kebaikan. Bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Tapi yang dimaksud di situ adalah paham agama dengan benar. Kenapa? Agar kita betul-betul bisa mewarisi ilmu Rasulullah, melanjutkan estafeta perjuangan Nabi dan meneladani akhlak beliau. Terakhir, saya akan mengungkapkan kisah di awal penciptaan manusia. Kita tahu kan kisah Nabi Adam dan Iblis, tahu? Yang membuat Nabi Adam terusir dari surga, yang menjawab Iblis berarti ngajinya belum paham. Yang membuat Nabi Adam terusir dari surga adalah istrinya, Siti Hawa. Makanya hati-hati nanti kalau punya istri,
Istri itu kalau udah manja, kalau geledotan kita, udah memuji-muji kita, hati-hati, dompet juga. Nabi Adam aja kagak bisa. Dia dirayu sama iblis, Adam itu buah kulit. Kata iblis tuh, bohong tuh dia. Dia nyebut buah kulit iblis. Kulit kan artinya kekal. Makan nggak buah itu, engkau akan kekal di surga. Kata iblis, buah haram. Orang Allah ngelarang kok. Iblis nggak nyerah, bininya kali. Siti Hawa, ya namanya perempuan kan kadang-kadang dibohongin mau ya. Kadang-kadang perempuan begitu neng ya, nanti tahu jadi istri ya. Kadang-kadang lebih baik dibohongin tapi nggak sakit hati daripada jujur sakit hati gitu katanya. Kata Siti Hawa ke Nabi Adam, percaya tuh omongan iblis. Ya kali bang, benar kata dia begitu. Nabi Adam yang emang lagi bucin-bucinnya, habis dinikahi sama Allah, luluh dengan rayuan istrinya. Namanya hati-hati perempuan. Kita tahu ceritanya. Nabi Adam diusir dari surga, tapi Nabi Adam meresponnya dengan cara yang baik. Menyalahkan dirinya sendiri, ngaku salah, ngaku berbuat dosa, sehingga diampuni sama Allah. Makanya kalau kita bikin dosa, jangan nyalain siapapun. Pernah nggak dengar Nabi Adam nyalain iblis? Orang-orang iblis ini Allah saya diusir dari surga, enggak. Allah suka dengan orang yang mengaku salah, diampuni dosanya. Maka kesimpulan pertama, surga pada akhirnya akan dihuni salah satunya oleh ahli maksiat yang bertobat. Sedangkan yang kedua, tokoh yang kedua, iblis laknatullah. Ini berkenaan dengan peringatan Maulid, kata para ulama itu. Inna iblis la'anatullah alaihi. Rana adalah rana. Iblis pernah menjerit 4 kali. Pertama, hina du'ina, saat dilaknat oleh Allah dalam peristiwa Nabi Adam. Wahina ubita, saat diusir dari surga. Wahina wulida Rasulullah SAW, saat Rasulullah dilahirkan, iblis menjerit. Kalau ada kitab Maulidan merayakan kelahiran Nabi, ada yang kepanasan, berarti siapa? Ente ngomong itu. Dan yang keempat, wahina unzilatil Fatihah, saat surah Al-Fatihah diturunkan, iblis menjerit. Kira-kira begini, gua udah capek-capek nyesatin orang, gua udah capek-capek ngajak orang ke neraka, tapi dengan sekali baca Fatihah Allah ampuni dosa. Nih, iblis kan dulu nggak mau sujud sama Nabi Adam. Makanya saya katakan, iblis itu dilaknat bukan karena kurang ibadah. Saya berani taruhan 8 miliar manusia yang ada pada hari ini di muka bumi, tidak ada satupun yang ibadahnya melebihi iblis kecuali para nabi Indonesia. Tapi kita lihat endingnya. Apa karena iblis dilaknat karena kurang ibadah? Tidak. Apakah iblis dilaknat karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Tidak. Ketika diusir dari surga, iblis bilang, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, Tuhanku. Dia manggil Allah Tuhan. Panjangkan umurku sampai hari. Apakah iblis tidak mengakui Rasulullah? Iblis sering ngobrol sama Rasulullah. Lalu apa yang membuat iblis dilaknat oleh Allah? Satu perkataannya, ana khairun min, aku lebih mulia daripada aku. Ya, hati yang sombong, yang kaya nggak boleh sombong, yang pintar nggak boleh sombong, yang cantik ganteng nggak boleh sombong. Ini mah zaman sekarang saya lihat orang susah sombong, cakep kagak, ganteng kagak, lampu. Banyak yang begitu sekarang nih, anak-anak muda, akhlak ke depanin, akhlak ke depan. Apalagi yang buruk, apalagi yang orang tua. Gara-gara akhlaknya tidak baik, iblis dilaknat oleh Allah. Maka kesimpulan kedua, neraka salah satunya dihuni oleh ahli ibadah yang sombong. Hati-hati ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua, terutama kalian nih, masih panjang, betul? Ya, selalu ingat pesan Nabi, selalu ingat ajaran Rasulullah SAW. Kalau kata orang kampung saya, to teach morality is easy, but to find moral foundation is hard.
mati. Maaf ngajarin akhlak gampang, tapi meraktekin susah. Satu lagi pesan saya, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Jadi orang penting baik, tapi lebih penting lagi jadi orang. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meneladan akhlak Rasulullah dan akan diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Muhtaram Bapak Haji Mumtaz Mukhtar MA. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Jenny Hendiko LC. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu biha wa al-afat wa taqdiruna biha jami'an al-fajr wa taqdiruna biha jami'an sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dina innaka ya maulana sami'un qaribun mujib ya wa qawli al-qadar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa tanfa'na wa nasira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa tanfa'na wa nasira. Allahumma ighfir lana mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-nar wa Allahumma ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه واحشرنا بشفاعته يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah musyawarah yang berani dengan para ustaz dan yang benar dengan ustazah. Adapun sistemnya setelah musyawarah yang sudah langsung diam biar musyawarah semua. Jadi bukan antara murid sama ustaz, tapi murid-murid sama musyawarah semua. Bisa diambil dari depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله